Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi sambungan soal yang kemarin ya. Kemarin malam kita sudah bahas soal TWK, kali ini kita akan kembali membahas soal TWK. Nanti di kemudian hari kita akan melanjutkan ke soal TIU dan TKP. Ya, teman-teman. Kita langsung saja. Oh ya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CASN dan juga untuk update soal-soal terbaru dan juga nanti update FR saat hari H ujian. Maka dari itu silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Oke, kita langsung bahas soal TWK selanjutnya. Soal nomor 1. Di sini seperti yang saya bagikan triknya kemarin, kalau mendapatkan soal yang cukup panjang, pertama-tama cari terlebih dahulu pertanyaannya sebelum membaca soalnya di atas. Di sini coba kita lihat di kalimat paling terakhir, pengetahuan dan perilaku yang umum dikenal dengan istilah. Nah, ini ya, kita mulai dari sini ya. Sikap yang dilakukan Nadia merupakan cerminan kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku yang umum dikenal dengan istilah. Ini sebenarnya tanpa membaca pun lagi akhirnya kita bisa menjawab tanpa perlu membaca. Tapi tidak apa-apa, kita baca saja dulu soalnya. Di sini, Nadia adalah seorang ASN ya, di salah satu instansi pemerintah. Saat itu, ia harus menyiapkan presentasi proyek pembangunan di suatu daerah. Karena suatu hal, Nadia tidak dapat menyelesaikan presentasi tepat waktu. Ya. Namun, Nadia tetap melapor apa adanya kepada atasannya. Sikap yang dilakukan Nadia merupakan cerminan kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku yang umum dikenal dengan istilah A. Disiplin, B. Jujur, C. Tanggung jawab, D. Adil, atau E. Berani. Menurut teman-teman, apa jawabannya? Tulis di kolom komentar. Pertama-tama, teman-teman cari dulu kata kunci yang ada pada soal ini. Seperti biasa, di sini dia diberi tugas ya. Diberi tugas harus menyiapkan presentasi proyek pembangunan. Tetapi karena suatu hal Nadia tidak dapat menyelesaikan, artinya dia tidak bisa menyelesaikannya karena ada sesuatu. Ini kata kunci terakhir. Namun Nadia tetap melapor apa adanya. Nah, dengan ada 3 kata kunci ini, teman-teman tentu pasti bisa menebak apakah masuk dalam kategori disiplin, jujur, tanggung jawab, adil, berani. Di sini teman-teman sudah bisa menjawab dengan tepat pasti karena di sini ada kata kunci melapor apa adanya. Kalau melapor apa adanya berarti merupakan cerminan sikap yang jujur, ya. Di sini juga ada pernyataan ini ya. Kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku itu biasanya berkaitan erat dengan sikap kejujuran, ya, teman-teman. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Ya, cerminan kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku yang umum merupakan contoh sifat jujur. Jawabannya adalah B. Nah, yang perlu teman-teman ingat dari pilihan-pilihan jawaban tadi, kalau yang berkaitan dengan sikap disiplin, kunci yang bisa membedakan dengan yang lain itu ada kata-kata spesifik, ada yang berkaitan dengan sesuatu yang spesifik, konsisten, dan berhubungan dengan perilaku. Ya, ada konsisten dalam menjalankan, misalnya datang tepat waktu, selalu konsisten seperti itu ya. Terus jujur. Nah, kalau jujur ini kata kuncinya adalah nilai moral, integritas, dapat dipercaya dalam ucapan dan tindakan. Nah, sama dengan yang tadi ya. Kalau kita lihat yang tadi di sini kesatuan antara perkataan, pengetahuan, dan perilaku. Ucapan dan tindakan itu sama. Oke, teman-teman, ini perlu teman-teman ingat ya.
Kalau adil itu adalah perlakuan yang sama, berani itu ada keterkaitan terhadap emosi, tindakan, dan keinginan mencapai suatu tujuan. Oke, itu triknya ya. Terus selanjutnya kita melangkah pada soal nomor 2. Oh ya, bagi kamu yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini, kamu bisa masuk ke www.almahya.com. Di situ kamu bisa melakukan tryout dengan nominal harga 10.000 dan kamu bisa mendownload materinya, kamu bisa melihat, mengevaluasi diri sendiri sejauh mana kemampuanmu dalam menghadapi ujian CPNS 2024. Hanya 10.000 per tryout, kamu bisa download materinya. Nah, soal nomor 2. Sekali lagi kita langsung baca di pertanyaan di bawah ya, kalimat paling terakhir. Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Kita langsung baca lagi ke atas ya. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun sejumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai mereka untuk rangkap jabatan. Orang yang mengerjakan sebagai tugas rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keberapa. Nah, teman-teman jawabnya apa? Di sini cara menjawabnya lagi-lagi kita bisa mencari kata kunci dulu. Yang pertama di sini disebutkan bahwa orang yang mengerjakan berbagai tugas atau rangkap jabatan memiliki kinerja lebih rendah daripada yang fokus menyelesaikan satu tugas saja. Setelah itu kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ada pada setiap sila ini. Ya. Kalau sila pertama yaitu berkait dengan ketuhanan ya. Terkait dengan ketuhanan. Kedua terkait dengan kemanusiaan. Ketiga terkait dengan persatuan. Keempat terkait dengan musyawarah mufakat. Kelima terkait dengan keadilan. Nah, bagaimana dengan kondisi jika terjadi rangkap jabatan? Di sini ada dua hal yang kita bisa lihat. Jika terjadi rangkap jabatan, ada dua sisi yang bisa kita tinjau. Yang pertama dari sisi kesempatan. Jika ternyata di suatu perusahaan atau di suatu instansi terdapat rangkap jabatan, maka akan menutup kemungkinan untuk orang lain yang seharusnya bisa menempati posisi tersebut, tetapi karena adanya rangkap jabatan, maka kesempatan mereka untuk mengisi jabatan tersebut menjadi terhalangi atau terbatasi. Ini artinya ada sesuatu yang tidak adil. Kalau tidak adil adalah sila kelima. Terus dari sisi kerjaan juga, kalau seumpamanya orang yang diberikan tugas rangkap jabatan, tentu jika mereka tidak ingin menerima posisi tersebut, pasti tentu akan menggerutu karena tentu tugas yang dia kerjakan itu bisa lebih banyak dibanding dengan orang yang lain atau pegawai lain ya. Tentu di sini yang paling tepat jawabannya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai terhadap keadilan ya. Jawabannya E. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kalau ada soal seperti ini nih, saya sangat suka terus terang kalau ada soal seperti ini yang muncul pada ujian, karena dengan adanya pilihan-pilihan seperti ini kita bisa langsung mengeliminasi atau menseleksi pilihan jawaban yang benar. Ya, kita lihat, perhatikan pernyataan berikut. Bu Devi menjenguk temannya. Sebelumnya kita lihat dulu lagi pertanyaannya. Perilaku masyarakat yang memiliki keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan tampak pada pernyataan angka berapa? Nah, ini ya.
perilaku masyarakat memiliki keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan tampak pada pernyataan nomor berapa? Yang pertama, Bu Devi menjenguk teman sekantornya yang sakit meskipun berbeda suku. Masuk atau tidak? Masuk ya? Oke, kita centang. Oke. Pernyataan yang kedua, Pak Guru mempersilakan Bu Ega salat terlebih dahulu di sela-sela mengerjakan tugas tim. Itu masuk tidak? Masuk ya, terkait dengan keragaman agama. Ini terkait dengan keragaman suku. Ya. Terus, yang ketiga, Pak Ali tidak menghadiri pesta ulang tahun temannya karena berbeda keyakinan. Nah, ini dia ya. Ini masuk atau tidak? Tidak ya, 3. Berarti pilihan jawaban yang ada nomor 3-nya itu bisa kita eliminasi. Ini ada angka 3, kita eliminasi, kita coret. Ini juga bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret karena ada angka 3. Karena sikap ini tentu menunjukkan perilaku yang tidak baik, ya, perilaku yang tidak mencerminkan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Selanjutnya yang nomor 4, Bu Rizka bersikap supel kepada semua temannya walaupun terdapat perbedaan keyakinan. Tentu masuk ya. Nah, di sini tinggal terpisah tadi B dan E, dan 4 itu masuk, berarti sudah tidak perlu kita lihat lagi, pilihan jawabannya benar adalah B. Ya, karena otomatis nilai 1, 2, 4 itu sudah ada. Coba untuk membuktikan, coba kita lihat soal nomor 5. Bu Finda hanya bergaul dengan orang yang mempunyai kesamaan minat. Tentu ini tidak masuk karena hanya dia memilih-milih pertemanan. Jawaban adalah B. Jadi seperti itu ya. Lihat dulu pilihan jawabannya, opsi-opsinya. Kalau ada salah satu opsi yang tidak masuk, misalnya kayak tadi opsi nomor 3 tidak masuk, tinggal kita coret. Yang ada 3-nya kita coret. Coret, tersisa B dan E. Selanjutnya lihat pernyataan berikutnya. 4 benar berarti sudah benar. 1, 2, dan 4 benar berarti jawabannya adalah B. Oke teman-teman, itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sekali lagi langsung kita lihat di sini ya. Tujuan Sumpah Pemuda adalah, buat apa kita baca soal panjang-panjang seperti ini kalau ternyata kita sudah tahu yang ditanyakan adalah tujuan Sumpah Pemuda. Tentu isi yang ada di dalam sini ini merupakan isi yang ada dalam paragraf-paragraf di sini. Tetapi kita sudah mengetahui inti pertanyaannya adalah tujuan Sumpah Pemuda. Ya, maka dari itu coba kita langsung melihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, masuk ya. Ini kita tinggal pakai feeling dan logika pun bisa kita jawab. B, membuat rasa kesukaan yang kuat pada bangsa Indonesia. Masuk ya. Ini membuat rasa kesukuan ya. Kesukuan bukan kesukaan ya. Kalau seperti itu berarti ini tidak masuk. Kita coret ya. Karena hanya mementingkan suku tertentu saja ya. Padahal yang kita inginkan dalam Sumpah Pemuda itu yang bersikap mencakup skala nasional. Oke. Selanjutnya yang C, rapat kemerdekaan yang dilakukan oleh pemuda yang berjuang untuk Indonesia. Tidak terkait apa hubungannya dengan mereka sumpah ya. Sumpah Pemuda itu tentu tidak masuk. D, mengajukan petisi ke Belanda lah, apalagi ini ya. Sumpah Pemuda apa coba kaitannya dengan mengajukan petisi ke Belanda? Ini pakai logika-logika sederhana pun sebenarnya bisa menjawab dengan cepat. Memperkokoh suku Jawa apalagi ini cuman suku tertentu saja, tentu salah. Ini sudah bisa dipastikan jawabannya adalah A. Jadi tanpa membaca soal-soal di atas pun kita langsung bisa menemukan jawabannya. Tetapi kalau teman-teman ragu, bisa teman-teman kembali cross check lagi pilihan pernyataan-pernyataan soal yang muncul. Tetapi memang tentu akan memakan waktu yang lama, sedangkan teman-teman hanya diberikan waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan soal. Oke, teman-teman?
Kita lanjut. Oh, udah selesai. Jadi, dalam 2 hari ini kita sudah menyelesaikan 8 soal TWK. Kita coba lagi nanti membahas soal TIU dan TKP. Ya, semoga ini bermanfaat. Saya doakan semoga lulus menjadi ASN tahun 2024 ini. Oh ya, bagi kamu yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini, kamu bisa masuk ke www.almahya.com. Di situ kamu bisa melakukan tryout dengan nominal harga 10.000 dan kamu bisa mendownload materinya, kamu bisa melihat, mengevaluasi diri sendiri sejauh mana kemampuanmu dalam menghadapi ujian CPNS 2024. Hanya 10.000 per tryout, kamu bisa download materinya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.